Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Komunikasi Bisnis, Program Studi Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kuliah perdana kali ini, kita akan membahas mengenai komunikasi secara umum. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim baik dengan menggunakan simbol, sinyal, perilaku, ataupun tindakan. Prasyarat komunikasi ada dua. Yang pertama adalah melibatkan dua orang atau lebih. Yang kedua adalah menggunakan cara-cara melalui lisan, tulisan, sinyal, maupun simbol. Apa sih yang dimaksud dengan intrakomunikasi? Intrakomunikasi merupakan komunikasi yang terjadi pada diri seseorang. Ia berkomunikasi dengan dirinya sendiri sebagai persiapan untuk melakukan interkomunikasi dengan orang lain. Mahasiswa harus memahami mengenai konsep teori Johari Window, yang dimana konsep teori ini digunakan untuk menciptakan hubungan intrapersonal dan interpersonal, yaitu hubungan pada diri sendiri, hubungan antara diri sendiri, dan hubungan dengan orang lain. Konsep teori jendela Johari ini memiliki 4 jendela atau 4 perspektif yang masing-masing memiliki istilah dan makna yang berbeda, di mana setiap makna mengandung pemahaman yang akan mempengaruhi pandangan seseorang. Apakah perilaku, perasaan, dan kesadaran yang dimiliki hanya dapat dipahami oleh dirinya sendiri, hanya dipahami oleh orang lain, atau keduanya dapat memahaminya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah wilayah terbuka. Wilayah terbuka ini merupakan suatu keadaan di mana seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Pada wilayah ini, seseorang akan terbuka mengenai sifat, perasaan, kesadaran, perilaku, dan motivasinya. Orang yang berada pada wilayah terbuka lebih mudah menjalin komunikasi dengan siapapun. Hal ini berpengaruh terhadap interaksi antara individu atau kelompok untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Contohnya, apabila seseorang baru mengenal, ia akan lebih cenderung untuk melempar senyum, menyapa lebih awal, menjabat tangan, atau lebih banyak bercerita mengenai dirinya sendiri. Pada wilayah yang kedua, yaitu wilayah buta, merupakan kondisi di mana orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang, tetapi orang tersebut tidak dapat memahami dirinya. Pada wilayah buta ini sering terjadi dalam interaksi manusia yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau permasalahan lainnya. Pada wilayah tersembunyi adalah keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagian hal yang dianggap tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain. Misalnya, seseorang yang sudah bersahabat lama belum tentu dapat terbuka sepenuhnya ketika menceritakan kisah hidupnya seperti masalah keluarga, masalah pendidikan, karena orang tersebut akan merasa malu, takut, atau kecewa apabila menceritakan hal-hal tersebut kepada orang lain. Yang terakhir adalah wilayah tak dikenal, merupakan kondisi seseorang yang tidak dapat memahami dirinya sendiri, bahkan orang lain pun tidak dapat mengenalinya. Wilayah ini merupakan wilayah yang tidak dapat menciptakan interaksi dan komunikasi yang efektif karena keduanya sama-sama merasa tidak ada pemahaman. Mahasiswa harus memahami bagaimana proses komunikasi itu terjadi sehingga tidak terjadi adanya miskomunikasi. Nah,
kita tahu bahwasannya komunikasi terjadi apabila ada si pengirim pesan dan si penerima pesan. Nah, orang pertama yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyampaian informasi adalah sender. Sender merupakan komunikator, yaitu individu atau kelompok atau organisasi yang memulai komunikasi yang telah mengkonseptualisasi gagasan yang ingin disampaikan ke pihak lain. Contohnya, seorang manajer ingin menginformasikan ke bawahannya mengenai pengenalan sebuah produk. Apa sih yang dimaksud dengan pesan? Pesan dalam proses komunikasi adalah ide, perasaan, gagasan, pedoman, instruksi, perintah yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan. Contohnya, pesan untuk pengenalan produk. Pesan akan dikonversi ke bentuk simbolis atau biasa disebut dengan encoding. Proses ini merupakan proses mengubah ide, pemikiran, atau komponen pesan atau informasi lainnya yang akan dikomunikasikan menjadi simbol, kata-kata, tindakan, gerakan tubuh, gambar, dan lain sebagainya. Sender akan memilih saluran atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Pemilihan media ini harus dilakukan dengan hati-hati agar pesan atau informasi yang disampaikan secara efektif dapat ditafsirkan dengan benar oleh si penerima. Kemudian ada proses decoding, di mana proses ini penerima menafsirkan pesan pengirim dan mencoba memahaminya sebaik mungkin. Komunikasi yang efektif hanya terjadi jika penerima memahami sama persis apa yang dimaksudkan oleh si pengirim. Receiver atau penerima adalah orang yang ditargetkan untuk pesan tersebut. Penerima informasi harus mencoba sebaik mungkin untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh pengirim pesan sehingga tujuan komunikasi tercapai. Nah, tujuan komunikasi tercapai salah satunya dengan adanya umpan balik atau feedback. Feedback merupakan langkah terakhir dari proses komunikasi untuk memastikan penerima telah menerima pesan dan telah menafsirkannya dengan benar sesuai dengan yang dimaksudkan oleh si pengirim. Setelah mahasiswa memahami apa itu komunikasi, bagaimana proses komunikasi itu terjadi, nah, mahasiswa juga harus memahami mengenai komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Contoh dari komunikasi verbal dalam dunia bisnis misalnya adanya press release kegiatan, proposal, laporan, surat, email, rapat, telekonferensi, dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari komunikasi nonverbal, misalkan pada saat rapat, ada anggota rapat yang mengangkat tangan sebagai tanda bahwa anggota rapat tersebut akan menyampaikan pendapatnya di forum rapat tersebut. Tentunya peranan komunikasi bisnis sangat penting untuk organisasi atau perusahaan. Salah satunya adalah bekerja sama menentukan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian menyusun rencana kerja, manajemen mampu mengelola dan menjalankan operasi bisnis organisasinya, dan dengan komunikasi bisnis dapat membuat pedoman dalam membuat peraturan, pengambilan keputusan dalam melakukan hubungan dengan berbagai pihak di luar organisasi. Demikian video pembelajaran mata kuliah komunikasi bisnis untuk pertemuan pertama. Sampai jumpa pada video pembelajaran mata kuliah komunikasi bisnis selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.